Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Masih tetap semangat ya? Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memaparkan tentang langkah-langkah pengerjaan mayop. Kalau sebelumnya kita sudah masuk di pertemuan pertama, yaitu tentang pengenalan mayop atau ABSS. Sebelum masuk ke dalam aplikasi mayop, berikut ini Ibu akan menjelaskan tentang langkah pengerjaannya. Langsung saja, yang pertama, tahap pertama adalah men-setting data perusahaan. Dalam men-setting data perusahaan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah men-setting company information, company name, VAT number, address, phone number, fax, email, dan lain-lain sebagainya harus disetting secara benar. Selanjutnya masuk kepada setting accounting information. Nah, dalam men-setting accounting information, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, current financial year, yaitu tahun terjadinya transaksi. Ya, jangan sampai salah dalam memasukkan tahun. Yang kedua, last month of financial year, atau bulan terakhir terjadinya transaksi. Biasanya ini selalu Desember. Yang ketiga ada conversion month, atau bulan terjadinya transaksi, ya, bisa Januari sampai Desember, tergantung dengan transaksi yang terjadi. Dan yang terakhir ada number of accounting period. Number of accounting period ini bisa kita pilih 12 atau 13 untuk kebutuhan pajak. Selanjutnya, setelah men-setting, ada build account list, yaitu kita memilih account list yang dimasukkan ke dalam mayop. Ada 3 pilihan. Yang pertama adalah kita memilih account list yang sudah disediakan oleh mayop. Yang kedua, kita mengimpor account list atau nama-nama akun dari Excel yang sudah kita buat. Yang ketiga, kita membuat atau membangun account list sendiri dengan cara satu-satu persatuan ya. Jadi kita masing-masing manual, tidak dengan impor, tapi kita membuat satu-satu di dalam menunya. Nah, biasanya cara yang paling efisien kita lakukan adalah yang kedua, yaitu dengan cara mengimpor. Selanjutnya ada create your company file, yaitu kita menentukan tempat penyimpanan file mayop yang akan kita buat. Nah, tahap kedua adalah membuat dan memindahkan daftar akun dari Microsoft Excel. Nah, ini adalah tahap yang tadi kita pilih, yaitu mengimpor akun-akun yang sudah kita buat di Excel sebelumnya. Ya, nanti akan kita pelajari. Selanjutnya, men-setting link pajak. Nah, link pajak yang digunakan di Indonesia ada PPN dan tidak kena pajak ya, atau non-taxable atau NT. Selanjutnya, men-setting link account. Nah, men-setting link account digunakan untuk pengaturan akun di awal. Ya, jadi men-setting link account ini penting sekali karena ketika kita sudah masuk transaksi, dia otomatis akan membuat akunnya sendiri. Nah, ini ada di tahapan men-setting link account. Tahap selanjutnya adalah mengedit daftar akun baru. Nah, biasanya ketika kita mengimpor akun, banyak akun-akun yang memang sudah disediakan mayop yang tidak kita pakai. Nah, sebaiknya kita hapus akun-akun tersebut agar tidak mengecoh kita dalam transaksi. Selanjutnya, mengisi neraca saldo awal. Nah, dalam mengisi neraca saldo awal, perlu diperhatikan mana akun-akun normal dan akun-akun kontra. Ya, jadi jangan sampai salah. Selanjutnya adalah membuat daftar customer. Daftar-daftar customer kita buat satu-satu. Selanjutnya,
membuat daftar supplier atau pemasok. Tahapan ke-9 adalah membuat buku besar pembantu piutang. Nah, biasanya di dalam perusahaan yang sudah berjalan lama, ada saldo awal piutang yang harus kita masukkan. Nah, ini juga kita masukkan di dalam buku besar pembantu piutang. Selanjutnya adalah membuat buku besar pembantu utang, seperti piutang, tapi ini sifatnya adalah utang. Selanjutnya adalah membuat daftar barang. Nah, ini ketika kita adalah perusahaan dagang, kita membuat beberapa nama daftar barang yang nantinya akan kita beli dan kita jual kembali. Selanjutnya kita memasukkan saldo awal persediaan dan memilih metode persediaan. Nah, perlu diingat, dalam memilih metode persediaan, di Mayop hanya ada 2 yang disediakan, yaitu adalah metode last in first out atau LIFO dan metode average ya. Jadi tidak ada FIFO, hanya ada LIFO dan average. Biasa kita gunakan adalah metode rata-rata atau average. Langkah selanjutnya adalah memeriksa data awal kebenaran perusahaan. Nah, di dalam memeriksa data awal kebenaran perusahaan, ini apa fungsinya? Kenapa kita harus memeriksa? Karena dalam setup awal itu adalah tahapan pertama sampai ke-12 tadi. Nah, di dalam setup awal, kita harus memastikan apakah setup awal yang kita masukkan tadi benar. Nah, untuk memastikannya kita dengan cara memeriksa data awal kebenaran perusahaan, ya, company data auditor, nanti akan kita pelajari. Nah, ini adalah tahapan yang sangat penting dilakukan sebelum masuk ke dalam transaksi karena untuk mencegah terjadinya kesalahan di akhir, seperti itu. Selanjutnya adalah ketika kita sudah oke dalam memeriksa data awal perusahaan, semuanya sudah tercentang atau terchecklist, maka langkah selanjutnya harus kita backup terlebih dahulu. Kenapa? Karena ketika nanti di pertengahan transaksi atau di awal transaksi ada kesalahan, kita masih mempunyai data setup awal tadi yang benar ya. Jadi kita tidak perlu mengulang dari awal. Selanjutnya, setelah backup, lalu kita langsung bisa masuk ke dalam input transaksi ya. Banyak input transaksi yang kita lakukan, baik penjualan, pembelian, pengeluaran kas, penerimaan kas, dan sebagainya. Setelah input transaksi selesai dilakukan, jangan lupa untuk print trial balance dan backup data. Ya, jadi neraca saldo awalnya harus di-print sebelum kita masuk ke dalam transaksi penyesuaian. Ya, karena ketika nanti sudah masuk ke transaksi AJP atau penyesuaian tapi belum print neraca saldo awal, itu akan berbeda neraca saldo awalnya ketika sudah masuk AJP dan ketika belum. Ketika sudah di print, lalu kita backup kembali, baru kita bisa masuk ke dalam input bukti memorial. Ya, ini yang disebut sebagai transaksi penyesuaian atau AJP. Langkah selanjutnya atau langkah ke-18 adalah backup data. Nah, pastikan setiap kita selesai input transaksi, kita harus backup data ya. Backup data harus selalu dilakukan agar kita punya cadangan penyimpanan. Nah, ketika sudah selesai backup data, tahapan tersebut semua sudah kita lakukan. Kita tinggal mencetak hasil dari laporan atau transaksi yang tadi sudah kita masukkan ya. Laporan yang biasanya kita print atau kita cetak atau kita ekspor ke dalam Excel biasanya adalah laporan utama, laba rugi neraca dan arus kas, serta laporan keuangan pendukung, laporan persediaan barang, laporan piutang, laporan utang, dan all journal. Ya. Nah, ini merupakan 20 langkah dalam pengerjaan Mayop. Semoga bermanfaat. Untuk di pertemuan selanjutnya kita akan langsung mempraktekkan di dalam aplikasi Mayop atau ABSS ya.
yang lebih dikenal sebagai ABSS atau Mayo versi 25. Sekian pemaparan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.